Baik, terima kasih izin Pak Kepala Badan. Saya Muhammad Jono Pak dari Kota Bogor. Ini terkait tentang penyaluran pupuk subsidi Pak. Jadi pengalaman di lapangan, di saat dalam perjalanan di hari Pak, saya mendapatkan telepon dari pemilik kios bahwa ada petani, kelompok tani yang ingin menebus pupuk. Hanya harganya ini di atas HIT Pak, di tingkat pengecer. Nah, kemudian dia menghubungi saya. Nah, terkait dengan harga di tingkat kios ini kan bukan ranahnya penyuluh, Pak, karena itu adalah bagian dari perdagangan mereka. Dan ini mendapat penolakan dari petani untuk tidak membeli di kios. Nah, ini kan pembeliannya dia inginnya harga sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini mohon arahan dari Bapak Kepala Badan untuk menyikapi hal seperti ini, Pak. Dikhawatirkan penyuluh yang akan mendapatkan nantinya komplain dari petani, padahal ini harga ditentukan oleh pedagang atau pemilik kios. Terima kasih Pak atas sarannya. Oke, terima kasih Pak Muhammad Jono dari Bogor. Selanjutnya pertanyaan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Salman dari Cianjur. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan tadi terkait ketika kita ingin meningkatkan produksi, maka kita harus menggunakan pupuk yang sesuai anjuran. Dapat kita ketahui bahwa pupuk anjuran itu sudah muncul di aplikasi ERDKK juga ada kan ya Pak? Setiap kabupaten itu bahkan setiap kecamatan sudah ada dosis anjurannya. Nah, untuk pupuk subsidi sendiri yang saya ketahui untuk alokasi yang sekarang kita dapatkan itu kita mendapatkan urea sebesar 53% dari alokasi dosis anjuran. Dari dosis anjuran 53%-nya. Sedangkan untuk NPK kita hanya mendapatkan 30%. Betul tadi kata Bapak mau ditambah untuk periode berikutnya. Nah, ada saran dari para petani karena kalau petani tadi melihatnya lebih ke kuota gitu kan. Ketika kuotanya sedikit tadi kan tanggung. Nah, saran dari para petani, bagaimana kalau misalkan dari pupuk subsidi itu nilai subsidinya dikurangi. Misalkan kalau sekarang subsidi urea itu senilai 3.000 lebih misalkan per kilonya. Nah, bagaimana kalau misalkan nilai subsidinya dikurangi tetapi nanti akan berdampak menambahnya kuota alokasi pupuk subsidi. Nah, itu mungkin saran dari masukan dari para petani kami Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait penambahan alokasi pupuk yang nanti dikatakan 14 triliun. Nah, mudah-mudahan nanti bulan April sampai Juni itu bisa ditambahkan. Nah, untuk mekanismenya sendiri seperti apa? Apakah kita sebagai penyuluh harus menginput ulang petani-petani yang akan mendapatkan tambahan tersebut itu? Terus untuk masalah penginputan sendiri Pak, kami sebagai penyuluh karena untuk yang kemarin aja kita dikasih waktu cuma 1 bulan. Jujur kita gadang sebagai penyuluh gadang hampir tiap malam gadang supaya petani kita banyak yang terinput. Nah, kalau bisa kami juga memohon kepada kementerian langsung supaya waktu penginputannya itu jangan dipepetkan Pak, dikasih waktu seluang-luangnya. Bila perlu 1 tahun kita bisa input untuk tahun berikutnya. Itu mungkin Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih nih Pak Muhammad Jono, Pak Salman. Oke, pertama Pak Ngajono, harga pupuk melebihi HIT. Jangan dianggap bukan wewenang, bukan urusan penyuluh. Ini sekali lagi bagian dari penyuluh harus mendampingi petani. Di saat petani galau gara-gara harganya tinggi, harus ada solusi. Begitu. Bukan berarti diatur oleh penyuluh harganya harus turun, tidak. Itu bukan urusan penyuluh kalau yang itu. Urusan penyuluh adalah kalau ada kios, kalau ada pengecer, harga pupuknya lebih besar daripada HIT, laporkan ke Kementerian Pertanian, laporkan ke Dirjen PSP, laporkan ke Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sistem Pertanian, laporkan ke Pupuk Indonesia, pasti akan ditindak itu. Dan ini sudah terjadi di beberapa tempat di Brebes, ya, Jawa Tengah sudah ditindak itu. Kios-kios yang menaikkan harga pupuk melampaui HIT langsung diberhentikan. Pokoknya siapapun yang mempersulit petani, apalagi menyakiti petani, pasti akan ditindak oleh Menteri Pertanian kita. Begitu ya. Jadi Pak Ngajono itu urusan penyuluh ya. Urusannya adalah laporkan
segera ke Kementerian Pertanian untuk ditindaklanjuti. Oke, ada saran dari Pak Salman, nilai subsidi dikurangi sehingga nanti jatah atau kuotanya bertambah. Ini saran yang bagus dan ini sebetulnya sudah lama didiskusikan baik di Kementerian Pertanian, bahkan saran ini sebetulnya sudah diusulkan oleh KTNA ya. Namun demikian nampaknya sarannya belum bisa dipenuhi karena justru sebagian besar petani memang masih memerlukan nilai subsidi itu. Kalau nilai subsidinya dikurangi berarti yang dibayar oleh petani itu akan meningkat alias harga pupuk HET-nya naik. Itu masalahnya. Sebagian besar petani keberatan. Ya. Kalau Pak Salman penyuluh mungkin tidak keberatan. Kenapa? Dia kan nggak punya sawah. Tapi sebagian besar petani yang memiliki sawah, yang memerlukan subsidi, yang memerlukan bantuan, kalau harga HET-nya naik, harga pupuk subsidinya naik, pasti keberatan. Begitu Pak Salman ya. Mekanismenya bagaimana? Harus diinput lagi atau tidak? Saudara-saudaraku, kalau Kementerian Pertanian tugasnya membagi alokasi sampai level provinsi. Sekali lagi, tugas Kementan membagi alokasi sampai level provinsi. Dari provinsi tugasnya Pak Gubernur untuk membagi alokasi sampai level kabupaten kota. Kalau sampai level poktan, gapoktan, kecamatan, itu adalah tugasnya bupati dan wali kota. Jadi pertanyaan yang kedua, bagaimana mekanismenya? Silahkan tanya ke bupati dan wali kota. Kalau boleh saya menyarankan agar tidak menambah kerjaan para penyuluh, para petani, berdasarkan data yang lama saja. Nah, itu saran Pak Dedi ke bupati wali kota. Tapi kalau bupati wali kota menetapkan kebijakan lain, lah ya mangga. Memang warganya warga Pak Bupati, bukan warganya Pak Dedi. Warganya Pak Dedi mah badan SDM mungkul di sini, teu bogaeun sawah gitu. Ya. Jadi saran saya ke bupati wali kota, gunakan data yang lama yang kemarin sudah diajukan. Berdasarkan data itu dibagi lagi alokasi pupuk subsidi tambahan yang 14 triliun itu. Contoh mungkin ada kasus yang seperti Purbalingga. Dia IP 300 gara-gara pupuknya dipangkas kata Pak Depo itu. Yang seharusnya dapat 3 musim dia hanya 1 musim. Tambah aja lah gitu yang musim kedua dan ketiganya. Misalkan begitu ya. Tapi ya ini urusannya Pak Bupati, wali kota, monggo ya diatur.